Halo para penggemar Geprofis, mari kita lanjutkan pembahasan soal UTBK SNBT. Yang pertama ini diketahui 40, 24, 16, 12 merupakan jari-jari lingkaran seperti ditunjukkan gambar. Jari-jari lingkaran yang ke-6 adalah berapa? Nah, yang terluar itu adalah lingkaran yang pertama ya. Yang terluar ini merupakan lingkaran yang pertama, selanjutnya berarti lingkaran kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ini adalah lingkaran yang kedua, yang ini lingkaran yang ketiga, dan seterusnya gitu ya. Kalau kita urutkan memang lingkarannya ada berapa ini? Ada 4, terus kemudian 5. Di sini yang paling dalam adalah lingkaran yang ke-6 begitu ya. Oke, yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran yang ke-6 itu adalah berapa? Kita menyelesaikan sangat mudah sekali ini. Kita lihat ya, di sini 40, kemudian 24, 16, kemudian 12. Selanjutnya berapa begitu ya? Ini nggak tahu berapa, nggak tahu. Ini sangat mudah sekali. Caranya adalah kita lihat di sini 40 menjadi 24 itu kan berarti berkurang 16. Nah, sedangkan 24 ke 16 itu berkurang 8. Nah, 16 ke 12 berkurang berapa? Berkurang 4. Kalau kita lihat di sini 16 ke 8 itu berarti kan dibagi 2 ya. 8 ke 4 itu dibagi 2. Berarti kalau nanti ke sini 4 dibagi 2 berarti 2. Nah, ini ke sini berarti 2 dibagi 2 gitu ya. Jadi kalau gitu 2 bagi 2 ya 1. Jadi selalu dibagi 2. 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 itu 1. Jadi kalau begitu saya bisa tahu isinya. Kalau di sini 12, ini selisihnya 2, berarti kan dikurangi 2. Ini menjadi berapa? 10. Nah, ini 10, yang ini berapa? Nah, jadi kalau begitu dikurangi 1 dong, jadinya 9. Jadi ini jari-jari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau begitu jari-jari yang ke-6 adalah 9. Simpel sekali. Oke, sekarang kita ke soal PM ini. Sebuah perusahaan produksi kulkas mencatat bahwa Januari 2022 jumlah produksinya adalah 1.500 unit, sedangkan pada Februari 2022 meningkat menjadi 1.580 unit. Manajemen menyatakan bahwa kenaikan produksi tidak selalu tetap, melainkan mengikuti strategi adaptif. Jika permintaan stabil, produksi naik dengan selisih sama seperti bulan sebelumnya. Namun jika total produksi sudah melampaui 5.000 unit secara kumulatif, maka mulai bulan berikutnya kenaikan produksi menjadi setengah dari kenaikan sebelumnya. Nah, dalam kurung dibulatkan ke bawah jika perlu. Oke, sekarang perhatikan ini. Diasumsikan permintaan pasar stabil hingga April ya. Hingga April, ini katanya stabil gitu. Dan setelah itu aturan penyesuaian mulai berlaku jika syarat terpenuhi. Syarat terpenuhi itu ya tadi, berarti kalau melampaui 5.000 unit. Nah, terus kemudian yang tanyakan produksi bulan Maret tahun 2022. Nah, berarti kan sekarang pada bulan Januari, Januari itu kan 1.500 produksinya ya. Kemudian disusul Februari itu 1580. Berarti ini kan naik 80 ya. Jadi kalau gitu Maret, nah Maret itu berarti berapa? Ya ditambah 80 juga, berarti 1660 begitu. Jadi karena ini yang ditanyakan bulan Maret, berarti ya produksinya ini 1660. Jadi kalau gitu jawaban yang tepat adalah C. It's very easy. Berikutnya nomor 2 ya. Nomor 2 ini diasumsikan permintaan pasar stabil sampai April. Dan setelah itu aturan penyesuaian mulai berlaku jika syarat terpenuhi produksi bulan Mei tahun 2022 berapa. Oke, kita lanjutkan ini ya. Sampai April stabil. Jadi kalau begitu sampai bulan April, nah ini bulan April itu masih ditambah 80 ya. 80 ini nanti ditambah juga 80. Jadi kalau begitu ini hasilnya 1740. Begitu ya. 1740. Nah, yang ditanyakan produksi bulan Mei tahun 2022. Nah, ini bulan Mei-nya. Nah, karena ini ada syarat tadi kalau sudah akumulatif 5.000 lebih,
itu akan aturannya separuhnya kenaikannya. Separuhnya berarti 40 naiknya. Jadi kalau begitu gimana ini? Nah, coba aja kita jumlahkan semua ini ya. Akumulatifnya mulai bulan Januari 1.500, kemudian 1580, kemudian ada 1660, kemudian kita jumlahkan dengan 1740, bagaimana ini? Nah, ini kalau kita jumlahkan 0 ya, 8, 4, 6 gitu. Oke. Nah, ternyata ini lebih besar daripada 5.000. Kalau lebih besar dari 5.000, menurut soal tadi ini kan ada aturan produksi naik dengan selisih yang separuh dari yang tadi. Maka mulai bulan berikutnya kenaikan produksi menjadi setengah dari kenaikan sebelumnya. Nah, jadi setengah dari kenaikan sebelumnya berarti bukan naik 80 tapi naik 40. Jadi setengah dari 80 ya. Itu naiknya cuma 40. Jadi kalau begitu April ke Mei itu berarti naiknya cuma 40, berarti 1.780 untuk produksi bulan Mei. Jadi kalau begitu untuk pertanyaan nomor 2, karena ditanyakan ini produksi bulan Mei, ya berarti jawabannya adalah E, begitu aja sih. Oke, ini ya, bulan Mei. Nah, terus kemudian yang ketiga, total produksi dari Januari hingga April. Nah, Januari hingga April. Ya, sebenarnya langsung aja kita jumlahkan. Januari hingga April. Tadi sudah ya, ini sudah kita jumlahkan. Coba lihat. Tadi ini kan sudah kita kerjakan. Ini kan bulan Januari sampai April. Berarti ini dong. Berarti 6.480. Jadi Januari sampai bulan April itu sudah jelas itu ya. Tadi 6.480. Nah, karena tidak ada jawabannya di sini 6.480. Kan tadi aturan. Nah, dibulatkan ke bawah jika perlu. Jadi kalau ini saya bulatkan ke bawah lebih dekat ke 6.440 ya. Kenapa? Karena alasan pembulatannya ke bawah ya, bukan ke atas. Jadi jawabannya tepat adalah C. Nomor 4, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nah, yang benar ya. Produksi selalu bentuk barisan aritmatik sampai Juni. Enggak, karena tadi kalau kita lihat mulai April ke Mei itu kenaikannya bukan 80, tetapi 40, separuhnya. Karena akumulatif sudah melampaui 5.000 kan. Jadi kenaikan cuma 40. Jadi nggak membentuk barisan aritmatik. Karena kalau barisan aritmatik itu selisihnya harus sama. Kalau 80 ya 80 terus, 40 terus. Jadi ini salah ya. Setelah melewati 5.000 unit, produksi menjadi konstan. Nggak konstan naik produksinya. Cuma kalau melampaui 5.000 naiknya diperkecil. Separuh dari awalnya gitu kan. C, kenaikan produksi setelah April lebih kecil bila dibandingkan sebelumnya. Ini kan kenaikan. Betul memang. Setelah April, misalnya bulan Mei, itu naiknya cuma 40 kan tadi ya. Jadi Mei, April ke Mei, naiknya cuma 40 karena akumulasi sudah mencapai 5.000 lebih. Jadi kalau gitu C dong jawabannya langsung. Oke, soal selanjutnya, seorang peternak memiliki 16 ayam hitam dan 14 ayam putih. Diketahui ada 10 ayam putih betina. Berapa banyak cara memilih 4 ayam dengan tepat? 2 diantaranya ayam betina putih. Oke, kita jawab. Datanya di sini ada 16 ayam hitam. 16 ya. Sedangkan ada 14 itu adalah ayam putih gitu. 14 ayam putih itu ternyata katanya 10 itu betina, sedangkan sisanya berarti 4 itu adalah jantan. Ini ayam putih ya. Berapa banyak cara memilih 4 ayam dengan tepat? 2 diantaranya ayam betina putih. Nah, itu banyak cara. Jadi banyak cara, saya namakan N aja ya. N itu adalah dari ini ya, di 2 diantaranya ayam betina putih. 2 betina putih. Berarti yang 2 karena diambil 4 ayam. Yang 2 berarti ayam yang lain. Ya kan? Jadi 2 betina putih, yang lain berarti 2 selain betina putih berarti.
Oke, berarti sisanya gitu. Kalau kita mengambil 2 betina putih itu berapa cara ya? Kombinasi. Betina putih itu ada berapa sih? Kan ada 10, diambil 2. Nah, terus kemudian ayam yang lain berarti. Ingat, jumlah ayamnya berapa? Jumlah ayam di sini kan 30 kan. Jadi kalau begitu, kalau sudah diambil 10, yang lain kan 20 berarti. Jadi kalau gitu sisanya 20 di situ. Ingat, 10 tambah 20, 30 ya jumlahnya ayam. Nah, ini diambil 2. Begitu caranya. Jadi kalau gitu kombinasi dari 10 2 itu berarti 10 kali 9 2 step dibagi dengan 2 kali 1. Kemudian kombinasi 20 dari 2 berarti 20 kali 19 2 step 2 kali 1. Seperti itu. Berarti kalau gitu ini 5 kali 9, yang ini 10 ya kali 19. Berarti ini 45, yang ini 190. Kalikan aja ini berapa? 45 dikalikan 190. Nah, ini hasilnya berapa ini? Berarti hasilnya adalah 8550 gitu. Jadi inilah jawabannya. Sangat mudah sekali, simple. Oke, berikut kita main-main dengan kayak mirip puzzle ini ya. Ada bilangan bulat P dan Q memenuhi 2 persamaan mendatar dibaca dari kiri ke kanan dan 2 persamaan menurun dibaca dari atas ke bawah. Jika tanda pagar bisa diganti plus minus kali bagi, maka nilai P pagar Q itu adalah berapa? Oke, kita jawab ya. Di sini ada 6 dibagi P, jadi bacanya itu mendatar. Kok sama dengan 2? Ya pasti P itu sama dengan 3 dong, ya kan? Oke. Terus kemudian coba kita baca yang vertikal yang kiri nih, ya, kita baca. Jadi kalau kita lihat di sini 6 plus 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan Q. Berarti Q-nya berapa? 8. Kita sudah menemukan P-nya 3, Q-nya 8, ya kan? Nah, sekarang yang ini kolom paling kanan, 2 pagar 3 itu sama dengan min 1. Berarti logikanya pagar ini adalah operasi yang bisa diganti minus, ya kan? Jadi pagar itu minus. Kalau kita cocokkan dengan ini ya, yang baris paling bawah, Q pagar 9 kan sama dengan min 1. Nah, coba kalau Q-nya tadi berapa sih? 8 ya. Kalau pagarnya min dikurangi 9, persis 1. Bener ini. Jadi kalau begitu betul berarti pagar itu operasi minus. Gitu kan? Nah, kalau sudah beres ini. Kan yang ditanyakan apa ini? P pagar Q. Berarti itu artinya P pagarnya diganti minus min Q. Nah, P-nya itu 3, Q-nya itu adalah 8. Berarti hasilnya min 5. Inilah jawabannya. It's very easy problem.